Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Jadi pembahasan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Eko tentang kriteria betina untuk pasangan player jantan, ada nggak Om untuk proses dari bahan? Terima kasih. Baik, kalau untuk kriteria ataupun ciri-ciri ini sebenarnya ada Om, cuman tidak ada pun tidak masalah, dalam arti ketika kita proses tempel ataupun proses koloni kapsul ataupun proses sekat-sekat, lobet bahan yang kita proses ini sebenarnya suara ramai atau ricuh atau suara berisik suasana itu juga berpengaruh untuk lobet yang kita proses, baik itu lobet jantan ataupun betina. Tapi rata-rata lobet jantan yang saya proses, saya itu biasanya dengan saya carikan player betina yang mungkin trouble ataupun sudah tidak saya buat jalan lapangan lagi. Ini biasanya saya olah untuk menjadi pemicu ataupun menjadi tempelan si jantan. Itu juga berpengaruh. Meskipun itu tidak untuk pasangan, hanya sebagai pemicu. Kalaupun tidak ada, yang pastinya ataupun yang penting lobet yang kita proses ini butuh suara berisik Om. Jadi mungkin dari teman-teman yang tinggal di pinggir jalan ataupun dekat bengkel, apalagi dengan suara circle ataupun ramainya kendaraan bermotor, ini juga kadang-kadang berpengaruh untuk latahnya lobet yang kita proses. Ataupun dengar suara musik, kalau pagi kita bantu dengan suara musik pun bisa, terutama dengan lobet yang proses di single itu juga bisa, proses tempel juga bisa. Dan juga kadang-kadang dengan proses betina yang player yang terjadi trouble ataupun sudah tidak kita pakai ini, kadang-kadang saya juga pernah menerapkan untuk penjodohan lobet jantan. Tapi saya jodohkan untuk lobet jantan ini sudah melalui tahap-tahap yang kemarin saya share Om, yang saya kasih paut betina, terus saya gonta-ganti pasangan. Akhirnya ada juga saya pernah memberikan dengan player betina. Kadang-kadang si jantan ini ketika saya pribadi pernah mengalami, saya kasih player betina yang sudah tidak bisa jalan ini, chemistry untuk si jantan ini nggak tahu mitos atau fakta, tetapi kenyataannya seperti itu Om. Saya berikan player betina, si jantan ini pengaruh, tapi jantannya harus dalam catatan sudah melalui proses penggacoran, birahinya kebunyi. Ini saya berikan lobet betina yang awalnya player, karena rata-rata player betina itu ketika birahinya naik dia akan lebih mudah dikawin, tetapi setelah birahinya tercapai ataupun sudah merasa klimaks untuk si betina ini, kadang-kadang malah susah dikawin. Jadi sebagai untuk membatasi si jantan juga ini, kalau untuk dari awal ya Om, bukan untuk sudah jalan lapangan kan memang harus diimbangi dengan kawin. Tapi kalau masih proses tahap untuk awalan, itu biasanya saya metodenya seperti itu. Kadang saya kasih player betina, biasanya ketika birahinya naik mudah dikawin. Ketika sudah klimaks si betinanya ataupun sudah puas si betinanya ini, ketika birahinya kawin turun, rata-rata malah susah dikawin. Dan kadang-kadang proses di sini ada kalanya ketika jantan sama betina saya berikan jodohan, saya jodohkan ini, betinanya malah yang gacor duluan. Setelah gacor duluan ini biasanya di sini terjadi agak galau juga Om. Kadang-kadang proses jantannya atau betinanya, karena si betina ini lebih mudah ataupun lebih rajin bunyi. Biasanya saya kalau sudah melakukan ataupun mengalami proses seperti itu biasanya saya prosesnya proses tempel. Yaitu pernah saya bahas dengan Om Aris juga waktu itu, dengan jantannya di kandang kotak, betinanya di kapsul. Jadi untuk proses jantan ini banyak metode Om, banyak cara. Cuman kan ada juga kemarin yang salah satu teman komentar juga, kita harus pahami dulu karakter lobet masing-masing, kita harus memahami dan segala macam. Memang betul tidak ada salahnya, cuman
ketika kita tidak bisa memahami ataupun meraba dari karakter lovebird yang kita proses, kan tetap kita mencoba dengan sistem tempel ataupun sistem rendeng ataupun di single dulu. Jadi ini nyambung yang teman yang komentar kemarin. Jadi untuk pertanyaan dari Om Eko ini, kriteria untuk lovebird betina ini sebenarnya berpengaruh juga Om. Syukur-syukur ada lovebird betina yang gacor ataupun jantan yang rajin bunyi ataupun yang konslet. Nah kadang-kadang faktor pemicu itu juga pengaruh. Kadang-kadang kita juga pernah mendengar ataupun dari teman-teman yang menyampaikan, kalau kita punya lovebird konslet apakah di rumah ikut bisa jadi konslet. Sebenarnya tidak ikut ke konslet, tapi sebagai pemicu ataupun ke master, jadi lebih kepancing bunyi. Meskipun waktu lovebird itu rajin bunyi, lovebird yang kita proses hanya diam, tapi lama-lama akan terbawa ataupun kepicu dari suara berisiknya. Jadi dari teman-teman nanti misalkan di rumah tidak ada burung pemicu pun tidak masalah, bisa jenengan diberikan yang penting suara berisik ataupun masteran. Tetapi lebih baik kalau masteran itu jangan 24 jam Om. Kalau 24 jam lovebird itu akan jenuh juga. Biasanya kalau saya masteran itu ketika siang hari, biasanya lovebird itu sering tidur sambil latah, terus dan juga sore, kadang-kadang siang sama sore itu. Cuman kalau buat teman-teman yang pekerja, kalaupun nggak masalah sih Om, tidak masalah. Yang penting step-step dalam proses lovebird jantan ataupun betina ini intinya di penggacoran dulu, tetap dimantepin di penggacoran, baik di single dulu. Setelah di single ini kan kita meraba gimana lovebird kita yang proses ini harus ada kemajuan, harus ada planning. Sebulan kemudian harus ada kemajuan, yaitu dengan bisa yang kemarin sering saya bahas. Saya tidak mau mengulang-ulang lagi nanti biar tidak terjadi pengulangan video dengan step tempel, koloni kapsul. Intinya di pembahasan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Memang betina player yang trouble itu juga berpengaruh juga untuk si jantan yang kita proses, yaitu sebagai pemicu bisa, ataupun kita jodohkan dengan lovebird yang sudah birahi bunyinya sudah kuat, itu juga bisa. Jadi buat teman-teman di sini saya terima kasih sekali untuk pertanyaannya, untuk supportnya, dan buat teman-teman semua semoga diberikan kemudahan apa yang diharapkan, dan saya terima kasih sekali untuk dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tunggu pertanyaan berikutnya. Buat teman-teman semua terima kasih selalu untuk supportnya. Matur nuwun.